Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk untuk mengantarkan bangsa sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan Direktur PT Sahabat Ukom Nurse Indonesia sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Ibu Fitri Diana Asuti, Escape Nurse MCAP, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Wahyu Islahi, Escape Nurse MCAP, kandidat spesialis keperawatan anak. Yang saya hormati juga moderator kita yang luar biasa, Ibu Mayasari, Escape Nurse MCAP. Yang saya hormati panitia kegiatan webinar nasional keperawatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga yang sangat luar biasa para peserta webinar nasional keperawatan pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2023. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih konsisten dengan mengadakan webinar nasional keperawatan ini setiap bulannya dengan mengangkat isu-isu terbaru dalam dunia keperawatan. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti webinar nasional pada pagi hari ini. Tentunya ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai perawat, sebagai petugas kesehatan dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan di pelayanan masing-masing. Ya. Semoga dengan tema kita pada hari ini itu sangat menarik, yaitu mengangkat tema pola asuh anak sehat sebagai langkah preventif juga untuk menghindari masalah sosial tentang stunting. Nah, ini topik yang sangat familiar sekali untuk kita bahas secara mendetail bagaimana sebenarnya langkah preventif untuk mencegah agar tidak terjadi stunting dan stunting ini bisa berangsur-angsur menurun khususnya di negara kita di Indonesia. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati,
Akhir-akhir ini kita dilema dengan terbitnya undang-undang terbaru ya, undang-undang terbaru tentang kesehatan. Namun kita sebagai perawat harus terus mengupgrade ilmu kita, walaupun sekarang undang-undang itu sudah diambil alih oleh Kemenkes, tapi kita sebagai perawat tetap semangat untuk melakukan terobosan-terobosan baru sehingga keilmuan kita tetap terus kita tingkatkan lagi sehingga kita bisa lebih meningkat dalam melakukan proses asuhan keperawatan kita. Baik, Kepala Ibu semua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional keperawatan dengan tema pola asuh anak sehat serta pencegahan stunting sebagai langkah preventif untuk menghindari masalah sosial terkini. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Fitri Diana Astuti, Escape Nurse MCAP, atas sambutannya. Sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Ilahi, Escape Nurse MCAP, dengan judul Pencegahan Stunting sebagai Langkah Preventif Menghindari Masalah Sosial Terkini. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Baik, Bapak Wahyu Ilahi lahir 24 September 1994. Beliau melanjutkan D3 keperawatan di D3 keperawatan dan escape-nya di Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Kemudian melanjutkan nurse-nya juga pada tahun 2017 sampai 2018 di Stikes Nani Hasanuddin Makassar juga. Kemudian setelah itu beliau pada tahun 2020 dan sampai 2022 melanjutkan magister keperawatan. Setelah itu pada tahun 2023 sampai saat ini beliau melanjutkan spesialis anak di Universitas Indonesia. Kemudian untuk pengalaman beliau itu di 2014 sampai saat ini menjadi perawat di Puskesmas Kota Pangjene di Puskesmas Kota Pangjene. Kemudian di 2020 dosen tetap di Universitas Karya Persada Muda. Kepada Bapak Wahyu Ilahi saya persilakan dengan hormat. Sebelumnya terima kasih Bu Maya atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya share screen. Apa sudah terlihat? Iya, Pak Wahyu sudah kelihatan. Dan waktu kepada saya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi yaitu pola asuh anak sehat untuk pencegahan stunting. Perkembangan anak menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas. Kemajuan dan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan memerlukan upaya pembinaan agar anak dapat menghasilkan generasi muda yang berkepribadian unggul. Pembinaan atau pendidikan yang diterima anak pertama kali yaitu dari orang tua dan dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga merupakan tempat dan lingkungan pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Dan dari sanalah perkembangan dan pertumbuhan bermula. Apa sih itu stunting? Stunting didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang balita kekurangan asupan gizi
pada tahap kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, keadaan tubuh menjadi pendek dan tidak sesuai dengan tinggi seharusnya pada usia balita tersebut. Ini menurut Kemenkes tahun 2018. Kondisi pendek balita stunting berada pada defisit min 2 standar deviasi di bawah median tinggi badan sesuai ketetapan World Health Organization. Dunia memiliki target dan upaya penanggulangan kejadian stunting pada Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs, yaitu pada tahun 2030 dapat memangkas segala macam malnutrisi, serta pada tahun 2025 menekan ke bawah angka stunting dan wasting, khususnya pada anak usia di bawah 5 tahun. Ini menurut UNICEF tahun 2021. Data terakhir UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 22% dari seluruh anak yang ada di dunia atau sekitar 149,2 juta anak terkonfirmasi stunting dan kondisi ini diperburuk oleh pandemi. Ini menurut UNICEF tahun 2021. Sedangkan pada data nasional pada tahun 2013, Indonesia memiliki statistik prevalensi stunting tertinggi kelima di dunia, yaitu sebesar 37,2%. Meskipun saat ini prevalensi stunting sudah banyak mengalami penurunan sampai ke angka 24,4% pada tahun 2021, namun belum mencapai target RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu dia mematok angka stunting harus di bawah 14% pada tahun 2024. Ini menurut Kemenkes tahun 2021. Jadi kita masih mempunyai PR yang cukup besar, yaitu sekitar 7,4%. Angka yang harus diturunkan. Kejadian stunting dipengaruhi oleh faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Faktor langsung dari stunting berupa kekurangan asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung adalah buruknya ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh tidak memadai, dan kurangnya pelayanan kesehatan di lingkungan rumah. Keadaan ekonomi seharusnya tidak akan menghambat pemberian pola asuh yang baik kepada anak, sehingga urgensi penanganan stunting digalakkan pada aspek pola asuh, yaitu menurut Buletin tahun 2018. Pola asuh buruk yang kemudian mengakibatkan stunting akan mengganggu perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik anak. Mereka akan memiliki kecerdasan yang tidak maksimal dan rentan terhadap penyakit. Hal ini menjadi penyebab terhambatnya tumbuh kembang anak yang tidak dapat diubah saat mereka dewasa, seperti produktivitas mudah menurun atau kinerja yang buruk. Hingga akhirnya lebih luas lagi, stunting semakin memperlebar ketimpangan dan memperburuk pertumbuhan ekonomi, menurut TNP 2K tahun 2017. Apa sih itu pola asuh? Pola asuh merupakan suatu sikap membimbing dan mendidik serta interaksi orang tua kepada anak untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak dengan harapan anak dapat sukses menjalani kehidupan ini, menurut Jannah tahun 2018. Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat
bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh, serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses, menurut Trido Narto tahun 2014. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti membimbing, mendidik, merubah tingkah laku, serta mengajarkan anak mandiri, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan harapan dapat sukses. Ada berapa sih jenis-jenis pola asuh? Jenis-jenis pola asuh itu ada 4. Yang pertama, pola asuh otoritatif atau biasa yang disebut dengan pola asuh demokratis. Yang kedua, pola asuh otoriter. Yang ketiga, pola asuh permisif. Dan yang terakhir yaitu pola asuh neglectful. Marilah kita bahas satu-satu apa sih itu pola asuh, masing-masing pola asuh dan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, pola asuh otoritatif atau biasa yang dikenal juga dengan pola asuh demokratis. Jenis pengasuhan ini mengutamakan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua dengan pola asuh otoritatif selalu berusaha untuk mendukung, responsif, mendengarkan sudut pandang anak, dan menciptakan rasa kesadaran pada anak dengan menjelaskan setiap aturan secara bijak. Menerapkan pola asuh otoritatif memberikan ruang bagi anak dan orang tua untuk lebih banyak berdiskusi satu sama lain. Namun, di sisi lain, orang tua juga tetap memberikan batasan yang tegas terhadap anak serta mendorongnya untuk bersikap mandiri. Adapun pengaruh dari pola otoritatif terhadap anak di antaranya yang pertama, mampu berinteraksi dengan baik. Artinya, mudah bekerja sama dengan orang lain, cenderung tidak menunjukkan kekerasan, cenderung dapat mencapai keberhasilan dalam bidang akademik, dapat mengandalkan diri dengan baik, selanjutnya memiliki keterampilan sosial yang bagus, dan yang terakhir memiliki kesehatan mental yang baik. Yang kedua yaitu adalah pola asuh otoriter. Apa sih itu pola asuh otoriter? Yaitu di mana orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki kontrol sangat tinggi terhadap anak. Sedangkan tingkat responsitivitasnya cukup rendah, di mana pola asuh ini banyak mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat. Tak jarang, orang tua dengan pola asuh otoritatif memberikan hukuman atau menerapkan disiplin keras untuk mengendalikan perilaku anak, seperti memberikan hukuman fisik, yang mana hal tersebut tentu berisiko mempengaruhi kesehatan mental. Adapun beberapa dampak negatif terhadap anak adalah diantaranya yaitu yang pertama, anak selalu takut untuk salah. Yang kedua, sulit mengambil sebuah keputusan. Tiga, rentan memiliki masalah mental. Yang keempat, tidak berani mengemukakan pendapat. Kelima, cenderung kesulitan mencapai nilai akademik yang memuaskan. Yang keenam, merasa rendah diri dan tidak mandiri. Dan yang terakhir, sering menunjukkan banyak masalah dalam berperilaku, contoh salah satunya yaitu berbohong.
Pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh permisif. Apa sih itu pola asuh permisif? Yaitu orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memprioritaskan kenyamanan anak, sehingga mereka akan bersikap layaknya teman kepada anak. Anak yang menerima pola asuh ini juga jarang mendapatkan aturan yang ketat atau hukuman. Namun, di sisi lain, orang tua menjadi lemah terhadap setiap keinginan anak, sehingga mereka tidak bisa mengatakan tidak dan cenderung memanjakan anaknya. Apa sih akibat dari anak yang tidak memahami batasan yang jelas ke dewasa? Yang pertama yaitu akibatnya anak tidak memahami batasan yang jelas dan cenderung menunjukkan beberapa sifat berikut ini ketika dewasa. Yang pertama yaitu berperilaku impulsif dan agresif. Yang kedua tidak mandiri. Yang ketiga memiliki kontrol diri yang kurang baik. Keempat cenderung egois dan mendominasi. Tidak memiliki tujuan hidup. Tidak dapat mengikuti aturan. Serta berisiko lebih besar menghadapi masalah dalam hubungan dan interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu pola asuh neglectful, di mana karakteristik pola asuh neglectful ini diantaranya tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, bahkan enggan terlibat dalam kehidupan anak. Singkatnya, gaya pengasuhan ini ditandai dengan orang tua yang bersikap acuh. Ada berbagai faktor yang dapat mendasari orang tua menerapkan pola asuh ini. Salah satunya adalah masalah kesehatan mental. Misalnya, orang tua yang mengalami depresi, menjadi korban pelecehan atau kekerasan, atau pernah diabaikan semasa anak-anak, sehingga mereka menerapkan hal yang sama pada anak. Adapun sejumlah dampak dari pola asuh dari neglectful yaitu terhadap pertumbuhan anak, diantaranya satu, anak kurang percaya diri. Kedua, tidak mampu mengatur emosi sendiri, memiliki risiko lebih besar terkena gangguan mental. Yang keempat, cenderung merasa rendah diri. Yang kelima adalah lebih impulsif. Dan yang terakhir adalah terlihat tidak bahagia. Dari berbagai jenis pola asuh, yaitu di mana setiap jenis pola asuh orang tua menggunakan pendekatan yang berbeda dalam membesarkan anak. Tentu saja, masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti halnya pemaparan di atas. Lantas, manakah jenis pola asuh orang tua yang paling baik untuk diterapkan dalam pencegahan stunting? Yaitu gaya pengasuhan yang paling banyak direkomendasikan adalah jenis pola asuh otoritatif atau biasa yang disebut dengan pola asuh demokratis, di mana pasalnya anak-anak yang memiliki orang tua berwibawa atau otoritatif kemungkinan besar bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan dapat mengungkapkan pendapat serta perasaan mereka secara baik. Dari keempat jenis pola asuh yaitu otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak terlibat, yaitu memiliki hubungan erat pada kegiatan stunting. Adapun tiga pola asuh memiliki dampak pencegahan stunting, namun dua di antaranya disertai dampak buruk yang mendukung kejadian stunting. Sedangkan pola asuh yang lain adalah pola asuh yang sepenuhnya menyebabkan stunting. Adapun kesimpulannya yaitu pola asuh yang paling baik diterapkan pada balita dalam konteks pencegahan stunting adalah mixed parenting style atau pola asuh campuran, di mana pola asuh otoritatif adalah pola asuh yang paling disarankan
dibandingkan dengan ketiga pola asuh lainnya. Ini menurut Ahmad Uthman dan kawan-kawan tahun 2022. Tahun 2023. Jadi dari keempat jenis pola asuh yang paling bagus diterapkan adalah jenis pola asuh demokratik. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Martin et al. Tahun 2016 terkait peran perawat, yaitu membuktikan adanya upaya promotif diperlukan karena kebanyakan wanita usia subur dan ibu yang memiliki baduta sudah memiliki pengetahuan yang baik terkait pola asuh. Namun, seringkali ditemukan penerapan jenis pola asuh yang buruk, sehingga angka kejadian stunting masih sangat tinggi. Orang tua adalah satu-satunya sumber nutrisi bagi anak yang sedang berkembang selama periode 1000 hari kritis, yaitu dimulai dari fase konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Utamanya pada 6 bulan pertama kehidupan, ketika yaitu masa menyusui eksklusif menurut Saleh et al. Tahun 2021. Kita melangkah ke WOC, ya, WOC dari stunting, yaitu wave of caution. Yang pertama, penyebabnya itu ada 4, yaitu kurangnya asupan nutrisi pada saat prenatal dan postnatal. Yang kedua adalah sosial ekonomi rendah. Yang ketiga adalah defisiensi pengetahuan tentang nutrisi. Dan yang terakhir adalah kegagalan menyusui. Dari keempat faktor tersebut, yaitu dapat menyebabkan gangguan malnutrisi yang biasa disebut stunting. Stunting dapat menyerang 6 bagian. Yang pertama yaitu breathing, yang kedua adalah blood, yang ketiga adalah brain, yang keempat adalah bladder, yang kelima adalah bowel, dan yang keenam adalah bone. Dan yang paling sering itu adalah ketika dialami pada bawel, yaitu saluran pencernaan, di mana nutrisi tidak adekuat sehingga intake output tidak seimbang, sehingga terjadi metabolisme anaerob. Maka muncullah diagnosis keperawatan defisit nutrisi. Oke, kita lanjut ke diagnosis keperawatan. Sebelum kita mengenal diagnosis keperawatan kita. Diagnosis keperawatan kita yaitu berjumlah 149 diagnosis keperawatan, di mana ada 5 kategori, yaitu kategori fisiologis, kategori psikologis, kategori perilaku, kategori relasional, dan kategori lingkungan. Di mana dalam kategori fisiologis itu terdapat pada respirasi, yaitu 6 diagnosis keperawatan. Pada sirkulasi terdapat 11 diagnosis keperawatan. Pada nutrisi dan cairan terdapat 22 diagnosis keperawatan. Eliminasi 13, aktivitas istirahat 8, neurosensori 8, dan reproduksi dan seksual ada 5 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Dan pada fisiologis terdapat 3 subkategori. Yang pertama yaitu nyeri dan kenyamanan. Terdapat 6 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Ada integritas ego, ada 26 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Dan pada pertumbuhan dan perkembangan ada 3 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Sedangkan pada kategori perilaku terdapat 2 subkategori, yaitu yang pertama kebersihan diri, ada 1 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Serta pada penyuluhan dan pembelajaran
ada 8 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Sedangkan pada relasional, yaitu ada satu subkategori, yaitu interaksi sosial, di mana pada interaksi sosial terdapat 11 diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan. Dan kategori terakhir, yaitu kategori lingkungan, terdapat satu subkategori, yaitu keamanan dan proteksi, di mana pada subkategori ini kita bisa menegakkan 21 diagnosis keperawatan. Sedangkan pada standar luaran keperawatan Indonesia, yaitu terdapat 137 butir luaran keperawatan. Bagaimana sih cara kita dalam menulis luaran kita? Yaitu ada 3, yaitu label, ditambah ekspektasi, dan ditambah kriteria hasil. Label yaitu contoh kata-katanya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka ekspektasi ekspektasi itu ada yang meningkat, ada menurun, dan ada yang membaik. Dengan kriteria hasil tergolong angka 1 sampai 5. Kita bahas. Sedangkan pada sisi standar intervensi keperawatan Indonesia ada sebanyak 593 butir intervensi keperawatan yang bisa kita tegakkan, di mana masing-masing atau setiap intervensi ada 4, yaitu ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Ini salah satu contoh atau diagnosis keperawatan yang paling sering terjadi berdasarkan tadi WOC, yaitu adalah defisit nutrisi. Apa sih itu defisit nutrisi? Nah, defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Adapun penyebabnya yaitu ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme, ada faktor ekonomi, misalnya finansial, atau tidak mencukupi. Ada faktor psikologis, misalnya stres, dan keengganan untuk makan. Apa sih tanda dan gejala mayor? Ketika kita ingin mengangkat sebuah diagnosis keperawatan defisit nutrisi, tanda dan gejala mayor itu harus ada. Pada subjektif, yaitu tidak terdapat tanda gejala mayor, dan pada objektif, yaitu di mana berat badan menurun 10% di bawah rentang ideal, dan di mana anak stunting itu mempunyai rentang berat badan yang kurang. Nah, ini ada beberapa kondisi klinis yang terkait, contoh kerusakan neuromuskuler, luka bakar, kanker, infeksi, AIDS, penyakit kors, enterokolitis, dan fibrosis kistis. Pada tujuan dan kriteria hasil, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, terjadi peningkatan keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dengan kriteria hasil, frekuensi makan membaik dengan angka 5, nafsu makan membaik yaitu dengan angka 5, serta membran mukosa membaik yaitu di angka 5. Ini adalah standar luaran utama. Di dalam diagnosis defisit nutrisi ada intervensi utama, yaitu ada manajemen nutrisi dan ada promosi berat badan. Bagaimana sih cara kita menegakkan intervensi pada pasien kita, yaitu kita melihat dari data yang kita punya, yang mana lebih
menonjol apakah ke manajemen nyeri atau ke promosi berat badan. Kita lihat pada observasi yaitu identifikasi status nutrisi. Yang kedua yaitu monitor berat badan. Yang ketiga monitor asupan makanan. Pada terapeutik, sajikan makanan secara menarik dan suhu sesuai. Berikan makanan tinggi serat, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, serta berikan makanan suplemen makanan. Pada edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu dan ajarkan diet yang diprogramkan. Serta kolaborasi yaitu kolaborasikan dengan ahli gizi untuk jumlah kalori dan jumlah nutrisi. Jadi dari semua intervensi keperawatan yang ada pada psiki itu tidak mutlak semua harus kita berikan kepada pasien kita. Kita harus berdasarkan data yang kita punya serta kondisi klinis pasien. Selanjutnya, kesiapan peningkatan coping keluarga, di mana yaitu pola adaptasi anggota keluarga dalam mengatasi situasi yang dialami klien secara efektif dan menunjukkan keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan kesehatan. Adapun tanda dan gejala mayornya yaitu anggota keluarga menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Anggota keluarga menetapkan sasaran untuk meningkatkan kesehatan. Data objektif tidak tersedia, namun kita bisa tambahkan berdasarkan pengamatan dan observasi. Adapun kondisi klinis yang terkait yaitu kelainan genetik, cedera traumatik, dan kondisi klinis. Adapun tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, perilaku anggota keluarga dalam mendukung, memberikan rasa nyaman, dan memotivasi keluarga membaik. Dengan kriteria hasil, perasaan diabaikan yaitu meningkat, kekhawatiran tentang anggota keluarga meningkat, kemampuan memenuhi kebutuhan anggota keluarga meningkat. Dan pada intervensi keperawatan itu ada 2 juga intervensi utama yang bisa kita tegakkan. Yang pertama yaitu pelibatan keluarga, observasi, identifikasi kesiapan keluarga untuk terlibat dalam perawatan. Pada terapeutik, batasi jumlah pengunjung, ciptakan hubungan terapeutik pasien dan keluarga dalam perawatan, diskusikan cara perawatan di rumah, fasilitasi keluarga membuat keputusan perawatan. Pada edukasi, jelaskan kondisi pasien kepada keluarga, informasikan tingkat ketergantungan pasien kepada keluarga, anjurkan keluarga bersikap asertif dalam perawatan dan anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu Ilahi SKEP Nurse MKEP atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta. Saya persilakan untuk raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan raise hand. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin pertanyaannya disimpan dulu, nanti kita masuk di materi yang kedua dulu. Nanti setelah materi yang kedua baru kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Bagaimana Bu Fit? Karena sepertinya belum ada yang memiliki pertanyaan. Iya, boleh Bu dilanjutkan. Ya, baik.
kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pola asuh anak sehat serta pencegahan stunting yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri Diana Astuti, SKIP Nurse MKEP. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Baik, untuk profil pribadi dari Ibu Fitri Diana Astuti, SKIP Nurse MKEP, nama lengkapnya itu Fitri Diana Astuti. Beliau itu lahir di Ngapae ya 12 Januari 1995. Kemudian status beliau itu belum menikah. Dan untuk pengalaman organisasi, pada tahun 2008 sampai 2009, beliau adalah Ketua OSIS SMP Negeri 3 Bonegunung. Kemudian 2011 sampai 2012, beliau adalah Ketua PMR SMA Negeri 2 Bonegunung. Kemudian beliau juga dari 2021 sampai saat ini adalah pendiri Edunakes Indonesia Group. Yes. Kemudian pada tahun 2021 beliau juga adalah Dewan Pengurus Pusat Bidang Ilmu dan Pengetahuan IKAS Tikes Amanah Makassar, dan 2018 sampai sekarang beliau itu adalah Direktur PT Sahabat Hukum Nurse Indonesia. Untuk latar belakang pendidikan, pada tahun 2013 sampai 2017, beliau melanjutkan S1 keperawatannya di Stikes Amanah Makassar. Kemudian di 2018 dan 2019, beliau melanjutkan profesi nurse-nya di Institut Raja Wali Bandung. Setelah itu pada tahun 2021 dan 2022 melanjutkan magister keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian di 2002 sampai saat ini beliau sedang menempuh S3 di Filipina. Kemudian untuk beliau juga adalah dosen tetap di Universitas Karya Persana Muda, dan beliau memiliki banyak pelatihan dan seminar-seminar yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya kita kepada Ibu Fitri Diana Astuti, SKIP Nurse MKEP, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Moderator, Ibu Mayasari, SKIP Nurse MKEP. Nah, dan rekan-rekan sejawat semua yang saya banggakan, sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, Pak dan Ibu semua yang saya banggakan, hari ini kita sangat menarik tema yang kita angkat, yaitu tentang bagaimana pola asuh anak sehat serta pencegahan stunting, khususnya sebagai langkah preventif dalam menghindari masalah sosial terkini ya. Bapak dan Ibu semua pasti sudah banyak yang mengetahui ya tentang stunting ini. Namun kita akan bahas lebih luas lagi. Tadi sudah ada juga pemateri pertama, Bapak Wahyu Ilahi, sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang pola asuh dan stunting. Baik, sebelumnya kita harus tentunya kita semua sudah mengetahui apa itu stunting,
Namun di sini kita akan lebih mengulas lagi. Itu merupakan kondisi gangguan pertumbuhan tubuh anak ya, menjadi pendek atau sangat pendek. Dia menggambarkan terhambatnya pertumbuhannya ya, karena biasanya itu karena konsumsi makanan dan kualitas dan jumlah yang rendah dalam jangka panjang dan masalah lingkungan juga serta terjadi kegagalan dalam usaha tumbuhnya. Nah, biasanya kita melihat anak-anak yang tumbuh kembangnya sangat lambat, kemudian dia sangat pendek dan juga kerdil, melebihi dari usianya. Nah, itu bisa disebut yang disebut dengan stunting. Jadi dia kerdil atau tumbuh pertumbuhannya itu sangat lambat ya, tumbuh kembangnya. Nah, oke, kemudian sebenarnya apakah itu stunting? Jadi stunting itu merupakan keadaan ya, keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek sehingga melampaui defisit kurang dari 2 standar deviasi ya di bawah median panjang atau tinggi badan. Nah, ini menurut Menery and Solomons 2009. Jadi kita ketahui bahwa stunting itu merupakan keadaan tubuh yang pendek, dia itu melampaui defisitnya kurang dari 2 standar deviasi di bawah dari median panjang atau tinggi badannya di bawah dari 2 standar deviasi sehingga dia dikatakan stunting. Oke. Selanjutnya di sini kemarin saya mengambil tentang penelitian stunting ya, ada penelitian stunting. Saya juga kemarin mengambil tentang ini magister saya, tesis saya itu tentang stunting ya. Saya melakukan penelitian di Kabupaten Muna, di waktu itu di Puskesmas Lohia Kabupaten Muna ya. Jadi masalah gizi dan kesehatan ibu hamil itu dan menyusui anak berusia di bawah 2 tahun ya sangat terkait erat dengan masalah kurang gizi kronis atau stunting. Jadi ibu-ibu yang melakukan pemberian ASI kepada anak itu sangat bagus sekali untuk anak dibanding dengan ibu-ibu yang hanya memberikan susu formula pada anak. Nah, kemudian untuk itu ada penelitian untuk mengetahui pola asuh dengan kejadian stunting anak usia 6 sampai 23 bulan. Nah, jadi jenis penelitian ini adalah analitik dengan cross seksional. Jadi pengambilan sampelnya dilakukan pada semua anak usia 6 sampai 23 bulan dengan ibu sebagai responden pada saat itu. Saya melakukan penelitian itu pada ibu hamil. Kebetulan judul tesis waktu itu analisis faktor maternal terhadap kejadian stunting pada anak balita ya di Kabupaten Muna. Kemudian kita lakukan pengumpulan data. Di sini juga ada yang melakukan pengumpulan data di wilayah pesisir ya, Kecamatan Talo, di mana ada informasi dan data yang mengenai bagaimana pola asuh diperoleh, tentunya dengan kuesioner penelitian yang dibagikan. Nah, kemudian kita lakukan analisis data. Nah, setelah analisa dilakukan ya, dengan menggunakan uji Chusker ya. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan jenis kelamin perempuan itu memiliki persentase status gizi normal ya, ada 47,5% dan memiliki masalah stunting sebesar 32,2% pada kategori pendek. Nah, kemudian ada hasil penelitian itu bahwa variabel itu menunjukkan ada hubungan yang signifikan bagaimana antara perhatian, dukungan ibu terhadap anak dalam praktek pemberian makanan, rangsangan psikososialnya, bagaimana kita memberikan kebersihan atau hygiene, dan sanitasi lingkungan. Nah, ini kemarin juga kebetulan ini Pak Wahyu Ilahi, kami sama-sama mengambil magister keperawatan anak ya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pak Wahyu ini juga kemarin mengangkat tentang stunting. Nah, saya ingat betul beliau membahas tentang kebersihan, hygiene dan lingkungan itu juga berpengaruh ya terhadap kejadian stunting ya. Jadi pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting pada anak pada usia antara 6 sampai 23 bulan. Jadi benar-benar pola asuh yang baik itu sangat penting ya terhadap pencegahan stunting. Jadi pola asuh itu tidak dimulai saat bayinya lahir, tapi saat anak masih dalam kandungan, penting kita memberikan
pola asuh atau memberikan vitamin yang baik kepada anak, bagaimana kebutuhan eh, vitamin-vitamin yang harus dipenuhi, asam folat dan lain sebagainya. Nah, jadi ada kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan tadi itu bahwa kesimpulannya itu mengenai pola asuh ya, terutama ibu memiliki kontribusi yang besar ya dalam proses pertumbuhan anak ini, di mana pola asuh menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan kejadian stunting pada anak 6 sampai 23 bulan di wilayah pesisir yang sudah dilakukan penelitian. Jadi, bagi ibu-ibu yang sedang eh, hamil atau yang sudah melahirkan penting memberikan pola asuh yang baik kepada anak atau calon ibu bagi calon-calon ibu yang eh, lagi proses untuk menuju ke sana penting kita mengetahui bagaimana tentang pola asuh yang baik kepada anak sehingga masalah stunting ini bisa terpecahkan ya, khususnya kita di Indonesia ya, masalah stunting masih sangat tinggi di berbagai daerah. Nah, kemudian sebenarnya apa penyebab stunting itu? Nah, tadi juga sudah banyak dijabarkan ya oleh Pak Wahyu Ilahi. Jadi yang pertama itu penyebab utamanya itu karena praktek pengasuhan yang kurang baik. Ya, dalam hal ini biasanya kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi ini sebelum pada masa kehamilan. Nah, jadi tentang stunting ini kita harus mulai memikirkan kesehatan gizi kita itu mulai daripada masa kehamilan sehingga ketika anak lahir stunting itu tidak terjadi pada anak ya. Ini sebelum dan pada masa kehamilan serta ibu melahirkan. Itu adalah praktek pengasuhan yang kurang baik ya. Jadi sudah pada saat ibu mengandung, kalau gizinya sudah tidak diperhatikan, nah otomatis itu akan berpengaruh kepada bayi. Kemudian yang kedua itu masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan yang bergizi. Nah, kemarin ini juga sudah banyak ya program-program pemerintah tentang stunting ini bahkan pemerintah sudah memberikan anggaran yang cukup besar tentang stunting ini. Nah, jadi dalam hal ini masih terdapat kurangnya fasilitas kesehatan ya untuk mengontrol pertumbuhan janin, untuk mengontrol pertumbuhan janin ibu hamil. Nah, ataupun jarak fasilitas kesehatan juga terlalu jauh misalnya ya. Ya, itu bisa menyebabkan terkendalanya ibu hamil untuk berkonsultasi mengenai pertumbuhan janin ibu hamil ini. Nah, biasanya wajib ya seorang ibu hamil untuk berkonsultasi kepada dokter atau petugas kesehatan tentang eh, kondisi kesehatan bayinya. Nah, ini sangat penting. Jadi salah satu penyebab stunting juga itu karena masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan yang bergizi. Nah, kemudian juga yang ketiga itu adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, ternyata air bersih dan sanitasi ini juga berpengaruh terhadap stunting ya. Jadi biasanya sanitasi di rumah tangga itu masih ditemui yang kurang bersih dan kurang teratur. Nah, kebersihan juga sangat penting ya. Maka sebagai ibu yang masih atau sedang hamil itu kita harus memberikan perhatian bagaimana menjaga kebersihan sanitasi dan menjaga kebersihan air bersih untuk mencuci tangan dalam hal kecilnya. Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, tentang kebersihan ini memang berpengaruh juga ya terhadap stunting ternyata. Kemarin ada penelitian itu eh, tingkat kebersihan itu berpengaruh kepada stunting karena apabila terjadi diare, nah itu bisa menjadi kekurangan diare secara terus-menerus bisa meningkatkan malnutrisi kepada anak sehingga bisa menyebabkan stunting. Nah, jadi penting kita bisa menjaga kebersihan sanitasi lingkungan kita. Nah, itu adalah beberapa penyebab stunting. Kemudian ketika kita sudah tahu terjadi penyebabnya, kita juga harus tahu bagaimana cara mencegah stunting itu ya. Penting kita mengetahui yang pertama kita harus penuhi gizi sejak hamil. Nah, bagaimana ya?
sejak hamil penuhi gizinya ya. Jadi kita konsultasi kepada petugas kesehatan, dokter atau petugas gizi bagaimana meningkatkan gizi yang baik kepada bayi kita saat hamil. Nah, dengan memberikan vitamin, kemudian kebutuhan nutrisi kita terpenuhi, ya. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu berikan ASI eksklusif ya sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, ini sangat penting sekali pemberian ASI eksklusif ya dari ibu langsung kepada bayi. Nah, itu sangat bagus sekali untuk perkembangan si bayi dibanding hanya memberikan susu formula ya karena banyak juga ada ibu-ibu yang mengeluhkan katanya pada saat setelah melahirkan itu kebanyakan air susunya tidak ada ya sehingga mereka lebih memilih memberikan susu formula. Namun kalau kita memberikan memaksimalkan dengan mengusahakan pemberian ASI eksklusif ini sangat baik sekali untuk perkembangan bayi. Nah, kemudian kita dampingi ASI eksklusif dengan ASI yang sehat. Nah, kita harus memberikan ASI yang sehat juga kepada bayi untuk perkembangan kognitif dan psikomotor yang baik untuk anak tersebut. Kemudian kita juga harus terus pantau tumbuh kembangnya. Nah, sekarang kan sudah banyak ya di puskesmas tentang bagaimana posyandu ya, ikut posyandu yang rutin di situ sudah ada pemeriksaan tumbuh kembang pada anak, bagaimana tinggi badannya, berat badannya, pertumbuhannya, kemudian diberikan vitamin dan posyandu yang rutin. Nah, itu penting sekali uh, kita menerapkan pemeriksaan pemantauan tumbuh kembang pada anak. Kemudian yang kelima selalu jaga kebersihan ya. Tentunya kita sebagai nakes ya, sebagai tenaga medis pasti semua selalu menjaga kebersihan. Kemudian penting juga ya kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu atau kepada masyarakat bahwa pemberian makanan pada bayi itu tidak bisa ya, tidak bisa kurang dari 6 bulan. Nah, karena itu kemarin banyak kejadian-kejadian ya pada ibu-ibu yang didapatkan memberikan misalnya memberikan madu atau memberikan makanan nasi sebelum bayi 6 bulan. Akibatnya apa? Si bayi tersebut sampai mengalami kerusakan pada lambung dan terjadi kematian. Nah, tentu saja ini terus kita berikan edukasi kepada ibu-ibu, kepada masyarakat bahwa bayi 0 sampai 6 bulan itu tidak bisa diberikan makanan apapun ya, kecuali ASI eksklusif karena pada masa itu fungsi organ si bayi tersebut hanya bisa diberikan dengan uh, susu ya, ASI eksklusif atau susu formula. Nah, kenapa bayi tersebut tidak bisa diberikan makanan berat seperti nasi? Karena fungsi organ dari lambungnya itu belum sempurna, masih dalam proses. Nah, jadi pentingnya seorang ibu itu hanya memberikan bayinya itu ASI eksklusif atau susu formula. Setelah 6 bulan ya sudah bisa diberikan kalau seperti sekarang sudah ada sun, ya ada empasi dan lain sebagainya. Kemudian apa sih dampak stunting ini? Ternyata stunting itu memiliki dampak yang sangat banyak ya. Yang pertama itu anak menjadi sering sakit. Nah, bila terkena stunting itu anak rentan ya untuk sakit karena eh, kondisi tubuhnya yang tidak normal seperti anak pada umumnya, dia sering terjadi eh, sering sakit pada anak tersebut ya. Kemudian dia bila sakit itu susah sembuh. Nah, ini masih ditemui ya ketika sakit yang berkelanjutan membutuhkan waktu sembuh lama karena dalam tumbuh kembang yang kerdil tadi itu ya atau stagnan yang disebabkan kurangnya gizi ketika dalam masa kandungan. Nah, jadi memang penting untuk memperhatikan gizi bayi sejak masih dalam kandungan. Kemudian anak cenderung pendek.
Nah, ternyata anak yang pendek itu yang faktor yang menyebabkan itu semisal ada juga ya genetik orang tua juga bisa memicu terjadinya anak pendek. Kemudian kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting ini. Masalah gizi itu sangat penting ya, kita memenuhi kebutuhan lemak, protein, eh, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan tidak optimal. Nah, dampak stunting juga itu kecerdasannya ternyata tidak optimal ya. Jadi ada terkendalanya faktor kecerdasan yang stagnan. Nah, yang stagnan ini disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak maksimal ketika dalam masa pertumbuhan ataupun dalam kandungan. Nah, kemudian di sini ada isu ya, apa isu dan tantangan stunting bagi kalangan muda untuk mencegah pernikahan dini. Nah, ternyata pernikahan dini juga itu dapat memicu ya terjadinya stunting. Jadi ada faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi disebabkan oleh ya pertama faktor ekonomi, kemudian faktor keluarga dan faktor lingkungan bersosialisasi. Jadi faktor ekonomi juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini bagi kalangan muda. Jadi penting juga menikah itu ya sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Kemudian faktor keluarga dan lingkungannya bersosialisasi. Nah, itu adalah isu dan tantangan stunting bagi kalangan muda untuk mencegah ya. Jadi kita mencegah terjadinya pernikahan dini. Kemudian kita tentang pola asuh ya. Ada juga dari kita pola asuh pada anak. Nah, jadi penting kita mengetahui bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Nah, saya yakin dari kita semua 70 peserta ini sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak. Nah, sebagian besar ya sudah memiliki anak. Nah, bagaimana kita memberikan pola asuh yang baik pada anak? Nah, kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, ini wajib kepada orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar anak. Dari yang pertama itu ada kebutuhan asuh. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan asuh? Jadi kebutuhan asuh itu adalah kebutuhan fisik yang harus terpenuhi. Nah, dari gizinya, dari nutrisi yang harus dipenuhi, kemudian kebutuhan perawatan dan pengobatan anak saat sakit, dan kebutuhan tempat tinggal. Nah, jadi kebutuhan dasar anak itu ada 3, kebutuhan ASU, kebutuhan ASI, dan kebutuhan ASA. Nah, jadi kebutuhan ASU itu kebutuhan fisik yang harus kita penuhi. Dari gizi dan nutrisi, kebutuhan perawatan pengobatan saat sakit, ada kebutuhan tempat tinggal yang layak, ya, tempat tinggal kita yang layak, yang bagus untuk kesehatan anak, ada kebutuhan kebersihan atau kebutuhan hygiene, nah kemudian kebutuhan berpakaian yang baik, dan rekreasi juga itu menjadi kebutuhan bagi anak ya. Penting orang tua terus juga memperhatikan ya kondisi psikologis si anak. Ya, anak juga membutuhkan refreshing ya atau rekreasi. Nah, itu tentang pola asuh pada anak. Kemudian ada kebutuhan ASI ya. Jadi kebutuhan ASI itu ya pemberian kasih sayang. Jadi penting bagi orang tua kita bisa memberikan kasih sayang lebih bersifat psikologis ya. Psikologis itu meliputi ya ternyata anak itu sangat baik ya apabila ditunjukkan rasa kasih sayang kepada anak. Yang pertama itu disayangi oleh orang tuanya, diperhatikan, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian juga dari psikososialnya anak lebih baik ya dengan kita memenuhi kebutuhan ASI ini. Kemudian ada kebutuhan ASA. Nah, kebutuhan ASA itu bagaimana pemenuhan kebutuhan mental. Kebutuhan mental, perkembangan psikososial, kecerdasan dan kemandirian serta kreativitas. Nah, jadi 3 kebutuhan tadi, kebutuhan ASA, ASI dan ASU itu sangat penting untuk diterapkan dalam memberikan pola asuh kepada anak dari pemenuhan kebutuhan mentalnya,
kemudian perkembangan psikososial si anak dan kecerdasannya, bagaimana anak tersebut bisa mandiri dan kreatif. Nah, jadi itu penting bagi orang tua untuk bisa menerapkan ya, untuk memenuhi kebutuhan ASU, kebutuhan ASI, dan kebutuhan ASA. Nah, itu tentang materi kita hari ini, materi webinar yang luar biasa pada hari ini tentang pola asuh yang sehat ya, pola asuh anak sehat tentang dan pemberian pola asuh anak yang sehat serta pencegahan stunting ya. Jadi itu Bapak dan Ibu semua materi pada hari ini. Dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Saya kembalikan ke sesi tanya jawab. Ya, silakan tulis di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan atau langsung bertanya bisa juga. Silakan teman-teman sekalian kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan teman-teman sekalian. Narasumber kita masih standby. Silakan Bapak Ibu ada yang ditanya. Sepertinya sudah sangat jelas sekali materinya untuk hari ini ya. Sampai tidak ada pertanyaan satupun, saking jelasnya. Bagaimana, ada yang perlu didiskusikan? Bila ada Iya. pertanyaan bisa juga japri ke kami via WhatsApp atau ke grup peserta ya, kami siap 24 jam bila ada yang ingin dikonsultasikan. Baik, sepertinya materinya sangat jelas sekali untuk hari ini. Sekarang kita tutup saja kayaknya Bu Fit, karena tidak ada sama sekali pertanyaan. Ya, bisa kami bisa peserta untuk bertanya ke grup langsung ya bila ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa Atau langsung ke bertanya ke grup. kolom chat YouTube nanti, ya, bisa. Kan ini bakalan diupload di YouTube ya Bu Fit? Iya, betul sekali Bu. Baik. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita terlaksanakan dengan baik. Kita sudah mempelajari materi-materi yang sangat luar biasa dari dua orang narasumber kita yang sangat hebat ini. Baik, dari mulai pembahasan tentang pencegahan stunting sebagai langkah preventif menghindari masalah sosial terkini, dan pola asuh anak sehat serta pencegahan stunting. Baik, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, kemudian kepada seluruh audiens yang sudah menyimak dan sangat antusias pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh penyelenggara acara tersebut. Baik, dari akhir kata dari saya, wabillahi taufiq. Oh, ada yang bertanya, Bu? Oh ya, siap. Ini pertanyaannya, mengapa madu belum boleh diberikan di bayi baru lahir? Iya. Ya, langsung saja ya. Materi pertama dan materi kedua, silakan. Oh ya, sepertinya Pak Wahyu ini dalam perjalanan balik ke Makassar dari Jakarta. Silakan Bu Fitri. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, kenapa kita tidak bisa memberikan makanan apapun kepada si bayi selain ASI eksklusif dari si ibu. Nah,
Nah, karena pada saat bayi baru lahir itu, bahkan pada saat setelah di ruang bersalin, bahkan di ruang perawatan, bayi itu selain ASI eksklusif benar-benar dilarang ya untuk diberikan makan dan minum apapun. Kenapa? Karena sering terjadi pemberian makanan yang sembarangan pada bayi sehingga menyebabkan bayi tersebut gangguan pada lambung, menyebabkan bayi tersebut diare, bahkan terjadi mual dan muntah. Nah, ini sangat dicegah, tentunya dicegah sekali bagi dokter dan perawat pada pemberian makanan selain ASI eksklusif pada bayi karena pada saat bayi baru lahir itu fungsi organnya masih belum berfungsi secara optimal. Nah, jadi sehingga menyebabkan pada bayi itu hanya boleh ya, hanya boleh eh, diberikan ASI eksklusif. Nah, begitu. Bagaimana? Ada juga jawaban dari Pak Wahyu, ada juga jawaban dari Pak Wahyu Ilahi bahwa uh, pada saat bayi itu lahir dia belum bisa mampu mencerna, ya, makanya Ya, tidak bisa belum bisa diberikan mencerna. makanan sembarangan. Ya, bagaimana sih penanya? Apa tadi nih penanya ya? Ibu Wahyu Puspitarini ya. Ibu Wahyu Puspitarini, ya. Silakan diaktifkan audionya untuk memberikan tanggapan. Ibu Wahyu Puspitarini, Oh ya, sudah dijawab di via kolom chat. ya, sudah baik, katanya sudah dipahami, sudah dimengerti. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu Fit. Ya, jangan lupa diisi link absennya ya di Iya, kolom chat. untuk teman-teman peserta webinar, silakan diisi link absennya di kolom chat. Silakan diisi link absen di kolom chat, sudah dibagikan sama Ibu Fitri. Oke. Kita tutup ya, Bu Fit. Bagaimana, Fit? Oke. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Sesi diskusi kami tutup, sekaligus saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta. Salam sehat dan semangat selalu.